Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, Kang Aye dan juga Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah di ruang Zoom maupun juga kemudian di YouTube. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali bertemu, dan saya kira ini sebuah pertemuan yang senantiasa di dalam keberkahan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga sahabat-sahabat sekalian juga senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat ya dan istiqomah ya di dalam menjalankan semua aktivitas ya. Apalagi ini kita masih dalam suasana Rabiul Awal ya, yang kita sudah kemarin bahas bahwa di bulan Rabiul Awal ini sekali lagi terkumpul tiga peristiwa yang sangat luar biasa, dan ini harus menjadi semangat kita ya di dalam menyikapi maupun juga menindaklanjuti berbagai peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita gitu ya, sehingga bulan yang mungkin orang lebih akrab ya dengan Maulid gitu ya, atau kelahiran Nabi, padahal sebenarnya di situ ada hijrahnya Nabi, ada juga kemudian wafatnya Nabi, itu memberikan satu ibroh yang begitu luar biasa. Intinya adalah semangat untuk kita memupuk ya untuk harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk berubah. Berubah kemana? Yaitu berubah menuju ya minazulumati ilan nur ya, dari kegelapan ya menuju kepada cahaya Islam, min daril kufur ya ila dari Islam, dari darul kufur ya yang di situ kemudian tidak diterapkan syariat ya dan keamanannya oleh kaum muslimin ya, menuju kepada satu keadaan negeri di mana kemudian negeri itu senantiasa ada dalam kebaikan karena diterapkan syariat Islam ya secara komprehensif, dan keamanannya itu ada di tangan ya kaum muslimin begitu ya. Nah, itulah yang kita sering katakan dengan bahasa baldatun ya thayyibatun ya warabun ghafur, negeri yang penuh ya dengan kebaikan dan juga senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya. Tetapi pertanyaannya Kang Ayi dan juga sahabat-sahabat rahmatullah, pagi hari ini kita sudah ya pekan ini gitu ya, kita sudah diharu biru lagi gitu ya dengan persoalan yang terjadi, dan kita pilih judul ini seperti biasa. Judul kita panjang karena banyak hal yang terjadi pada satu pekan terakhir gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak membuat kita kehilangan fokus, tetapi senantiasa bisa kalau sebagian orang mengatakan connecting the dot ya, jadi menghubungkan berbagai titik-titik persoalan tadi dalam konteks yang komprehensif begitu. Jadi kalau kita hari ini judulkan ada apa di balik serangan Hamas ya ke Israel, di tengah ironi ya makan ubi gitu ya, dan impor beras 1 juta ton dari Cina. Saya perlu garis bawah yang paling belakang tadi update beritanya itu adalah 1 juta ton beras itu direncanakan dari Cina gitu ya. Jadi ini nanti kita akan ulas di bagian yang kedua begitu ya. Kita akan coba lihat poin pertama dulu, tetapi saya ingin juga menegaskan untuk kesekian kalinya, jadi jangan sampai, karena ada sekian obrolan begini ketika terjadi serangan Hamas kemarin di Israel itu, loh tidak ada hujan, tidak ada angin, kok tahu-tahu ada serangan gitu. Padahal kita sudah sering ya sampaikan di majelis ini, karena ini kita kan baru kembali membahas isu internasional ya Kang Ayi kan. Selama ini kita larut juga ya, dalam isu-isu dalam negeri yang begitu luar biasa begitu ya. Nah, kita ingin ingatkan sahabat-sahabat rahmatullah gitu ya, bahwa ya posisi atau konstelasi daripada Israel dengan Palestina itu adalah dalam konteks perang begitu ya. Karena apa? Karena faktanya Israel itu adalah menjajah ya tanah Palestina ya, Al-Quds ya, Al-Aqsa, yang kemudian diberkahi gitu ya. Apalagi ya dalam konteks tanah itu adalah bagian ya daripada apa yang kemudian kita sebut ya sebagai kiblat pertama dari kaum muslimin ya, tempat Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW dan seterusnya begitu ya. Jadi kita akan coba lihat dulu fakta yang pertama agar nanti kita menjadi lebih paham. Jadi update terakhir ya hari Ahad
kemarin, hari ini Senin ya, hari Ahad kemarin, itu korban tewas ya dari serangan Hamas di Israel bertambah menjadi 300 jiwa. Jadi ini serangan yang melibatkan lebih dari 5.000 roket yang kemudian lontarkan ya dalam konteks perang. Jadi saya ingin menegaskan bahwa hubungan antara Hamas dengan Israel itu bukan dalam konteks yang damai, begitu ya. Sehingga nanti jangan sampai ada yang mengatakan kok Indonesia tahu-tahu menyerang Australia gitu-gitu. Misalnya itu pernyataan seperti itu tidak benar gitu. Seolah-olah kemudian ya memang faktanya Indonesia dengan Australia hari ini tidak ada hubungan perang dalam konteks itu, begitu ya. Di mana kemudian di sana yaitu di Palestina itu berbeda. Ini fakta yang kemarin terjadi. Jadi jumlah korban tewas di Israel imbas dari serangan Hamas itu bertambah sampai 300. Ini sampaikan hari Minggu kemarin dari hari Ahad. Sebelumnya Sabtu ya sebanyak 40 korban. Awalnya itu 40 dilaporkan tewas di Israel karena serangan tersebut, dan menurut media lokal setempat itu lebih dari 1.500 mengalami luka-luka itu dari serangan itu. Jadi kalau kita melihat dalam konteks ini tentu kita harus memahami betul ya, sekali lagi konteks situasi dan kondisi Israel dengan Palestina itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kalau seolah-olah tidak ada serangan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang kemudian membuat wah ini Hamas curang. Nah, itu saya kira tidak di situ sebelumnya gitu ya. Nah, jangan lupa ya, ini berita yang kemudian juga perlu disampaikan. Setelah serangan itu ya, maka Israel melakukan pembalasan ya. Israel melakukan pembalasan dan sebanyak kurang lebih dari berita ini itu 232 korban juga dinyatakan tewas. Jadi kalau tadi 300 ya, ini 232 ya, dan sebanyak 1.697 lainnya itu mengalami luka-luka. Jadi ini poin penting yang kita ingin angkat untuk menunjukkan ya betapa bahwa memang ini dalam keadaan negara perang gitu. Jadi ini yang nanti akan membuat kita harus senantiasa berpikir sebagaimana sekarang ini Ukraina dengan Rusia begitu ya. Itu juga kemudian dalam konteks hubungannya adalah hubungan perang ya, terlepas tentu ada perbedaan latar belakang ya yang ada di situ. Dan kita perhatikan ya pernyataan daripada Perdana Menteri Israel si Benjamin Netanyahu yang mengatakan negara tengah berperang. Coba perhatikan, itu udah jelas clear, tengah berperang dengan militer Hamas yang menguasai jalur Gaza. Ya, nah Netanyahu memerintahkan pemanggilan pasukan cadangan dan berjanji bahwa Hamas akan menerima akibat gitu ya dari apa yang dilakukan ini. Sementara ya pemerintah Palestina merespon serangan itu dengan menyebutnya sebagai bentuk kekecewaan akibat ketidakadilan ya yang dialami oleh warga, dan berlanjut ya ketidakadilan dan penindasan yang menimpa rakyat Palestina menjadi asalan atau maksudnya background gitu ya, atau latar belakang di balik situasi yang eksplosif ini. Jadi sebenarnya dari sisi ini kita bisa melihat bahwa situasinya memang seperti itu. Jadi ini agar kita di negeri kita di Indonesia juga jangan kagetan gitu ya melihat adanya situasi yang kemudian eskalasinya berubah tadi itu. Kenapa? Karena memang ya ini suasananya perang gitu loh. Nah, ini berita yang mengkonfirmasi tadi 232 warga Palestina tewas, ribuan terluka dalam konflik Israel. Nah, tapi saya ingin melihat gitu ya, apa yang kemudian sebenarnya terjadi. Nah, kita lihat dulu apa yang kemudian di-statekan atau yang dinyatakan oleh Joe Biden. Ya, Joe Biden Presiden Amerika ya hari ini gitu ya, soal dukungan ke Israel. Coba perhatikan kata-katanya, kuat dan tidak tergoyahkan. Coba ya, kuat dan tidak tergoyah. Berarti ada dua di situ poin penting ya. Kuat itu dalam pengertian ya Amerika tidak ragu-ragu untuk kemudian menyatakan secara terbuka nih ya. Jadi kalau mungkin dia masih kucing-kucingan kalau di istilahnya Ukraina misalnya, walaupun orang juga bisa membaca ya tentang masalah tersebut, tapi dalam konteks Israel, Amerika itu tanda kutip ya terus-menerus ya memperlihatkan sikap yang sama. Saya tidak menyebutkan istiqomah ya, nanti maknanya lain gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa mereka itu memang ya senantiasa ada di belakang Israel ketika dalam keadaan apapun gitu ya. Kuat itu artinya berarti dia memiliki lapis yang juga tidak kecil begitu ya, artinya eskalasinya itu besar dan tidak tergoyahkan. Artinya berarti apapun masalahnya ya mereka kemudian tetap membela Israel
gitu. Ini poin poin utama dari topik kita pada pagi hari ini, sehingga dari sekian rangkaian itu nanti banyak sekali fakta-fakta yang bisa kemudian diungkapkan, tapi saya ingin fokus dulu apa sebenarnya yang mesti kemudian kita maknai dari serangan ini, ya. Artinya kita tentu dalam konteks ini sangat berharap ya konflik ini nanti akan segera berakhir, dan faktanya itu kita mesti pahami dulu. Kita analisis dulu secara mikro gitu ya. Jadi apa yang kemudian kita bisa maknai? Satu, serangan Hamas ini adalah respon dari penjajahan Israel. Jadi itu poin penting yang kita tidak boleh kemudian ragu-ragu gitu ya untuk kemudian istilahnya menyatakan sebagai seorang Muslim gitu ya. Jadi kalau kemudian tadi saya katakan mungkin seolah-olah beberapa waktu sebelumnya itu adem-adem aja gitu ya, tapi terus kemudian kok tahu-tahu gitu ya, karena ada sebagian yang sekali lagi menyatakan seperti itu. Ya faktanya kedua negara ini adalah terlibat dari konteks perang, dan perang itu disebabkan karena penjajahan daripada Israel. Itu clear, saya kira. Kita mesti mengembalikan fakta itu dulu. Kemudian yang kedua, faktanya Israel itu adalah negara penjajah. Ya, jadi kita tahu, nanti saya akan kemukakan di belakang untuk sekedar merefresh saja para sahabat-sahabat sekalian, bahwa Israel ya didirikan tahun 1948 itu di atas tanah Palestina. Ya, tanah yang kemudian itu adalah merupakan tanah khorojiyah dalam perspektif hukum Islam, ya, yaitu tanah yang kemudian dibebaskan mulai sejak ya dari khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, ya, kemudian dilanjutkan nanti oleh para pemimpin setelahnya, misalnya Salahuddin Al-Ayyubi, begitu ya, sehingga kemudian itu menjadi tanah yang secara hukum Islam ya itu menjadi tanah khorojiyah yang dimiliki kaum muslimin selama-lamanya, bukan tanah satu atau dua orang, tetapi tanah kita. Kita itu berarti bukan hanya tanah orang-orang yang ada di Palestina saja, tapi juga tanah kita yang ada di luar Palestina itu. Maksudnya sebagai Muslim kita memiliki tanah itu secara bersama, begitu ya, bahwa itu tanah yang memang diberikan oleh syariat Islam, ya, karena kemudian hasil penaklukan yang dilakukan sebelumnya, begitu ya, sehingga dari sini kita harus melihat bahwa di dalam konteks perang itu senantiasa akan ada kemungkinan untuk terjadinya saling menyerang di antara kedua belah pihak, gitu ya, karena memang persoalannya belum selesai. Dan dalam beberapa kajian sebelumnya kita sudah katakan bahwa ya ini belum istilahnya komprehensif kalau kemudian nanti kita tidak melihat apa sebenarnya menjadi akar masalah, gitu ya, sehingga dari sini kita masuk ke analisis makronya. Ya, kita lihat dulu secara geopolitik ini untuk menyegarkan ya pandangan kita sekali lagi, agar jangan sampai kemudian nanti kita seolah-olah kehilangan fokus, begitu ya. Ini peta ya yang saya tunjukkan di sini yang terkait dengan keadaan daripada tanah Palestina hari ini, ya, yang kemudian kalau kita lihat di gambar sebelah kiri ya, ini di sini ada Mesir, ya, ini ada Yordan, ini ada Arab Saudi, ada kemudian Syria, ada Lebanon. Nah, ini di sini Israel yang mengklaim ya tanahnya sejak tahun 1948 itu ada di wilayah yang saya tunjuk dengan kursor ini. Sementara wilayah Palestina itu hanya ada dua di sini yang terpisah, dua bagian. Satu itu adalah jalur Gaza, ya Gaza Strip, ya, di dalam bahasa Inggrisnya, yang menjadi markas daripada Hamas, begitu ya. Kemudian yang ada di sebelah kanan ini adalah tepi barat, yang kemudian disebut dalam bahasa Inggrisnya itu West Bank, ya, yang ada di sini. Nah, disinilah kemudian ada apa yang kita kenal dengan Yerusalem atau kemudian Al-Aqsa, ya, yang kemudian tadi saya katakan menjadi tanah daripada kaum muslimin, gitu ya, tanah yang menjadi kiblat pertama daripada kaum muslimin, tempat Isra Mi'rajnya ya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Nah, ini kalau kita perbesar, nah dari kiri ke kanan kita bisa lihat di sini ya bagaimana kemudian wilayah yang putih inilah yang dikuasai Israel sampai hari ini. Gitu ya. Jadi ini kita ingin tegaskan, saya mengutip apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama ya, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, ketika kita melihat tanah Palestina itu, lihatlah dengan tamsil yang sederhana, yaitu bahwa Anda punya rumah, Kang Ayi punya rumah, sahabat-sahabat ibu bapak punya rumah, terus ada perampok gitu ya datang ke rumah itu, ya, terus dia mengatakan begini, mulai hari ini tanah ini milik saya,
begitu ya. Ya, dan kemudian kalau Anda apa namanya tidak mau menerima, maksudnya perintah saya ini, Anda keluar. Wah, terjadilah kemudian seolah-olah kemudian tarik ulur, dan kemudian oke, kalau gitu Anda di pojokan aja sebelah sono. Begitu itu seluruh tanah atau seluruh rumah tadi itu dikuasai oleh perampok. Logika apa yang kemudian bisa kita katakan kepada seorang perampok dalam konteks ini ada sebuah penjajah tadi itu. Yang penjajah ini ternyata didukung oleh apa namanya pihak-pihak di luar rumah kita. Gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau tadi saya katakan nanti kita bahas ironi dalam konteks makan ubi tadi itu, maka ironi yang sesungguhnya hari ini adalah bahwa yang namanya penjajah itu jangan sekali-kali, atau perampok tadi itu jangan sekali-kali dianggap sebagai teman gitu loh, atau kemudian malah sahabat ya, yang kemudian akhirnya diajak untuk kemudian berdamai tadi ini. Nah, ini wilayah luasannya. Jadi kita bisa lihat di sini mulai dari tahun 46, 47, 67 ya, 2010. Ini dari 2010 sampai hari ini tidak jauh berbeda. Tanahnya hanya tinggal sekitar saya kira 10%. Ini di sini kita bisa lihat dalam peta yang lain ini 94%. Ini awalnya adalah penduduk Palestina ya, kemudian bergeser 47 ya, ini 46, 47 gitu ya. 48 itu wilayahnya sudah tinggal 22%. Ya, kita lihat, dan hari ini sampai hari ini kita bisa melihat wilayah yang kemudian dimiliki ya hanya yang warna ini kuning ini, sementara yang merah ini semuanya adalah wilayah Palestina dari 2010 atau 2012 ke hari ini, berarti 2023. Ya, ini beberapa fakta untuk kemudian memperkuat ya tentang masalah tersebut, tentang keberadaan wilayah tersebut. Ini untuk memperkaya dari teman-teman sekalian terkait dengan fakta daripada Palestina. Nah, ini kalau kita perbesar, ini jalur Gaza yang ada di sebelah sini, ini tepi barat ya, yang kemudian terjadi kemarin itu serangannya adalah diarahkan dari Hamas ke apa namanya Israel ke sini, dan kemudian dari Israel menuju ke jalur Gaza. Ya, kita tahu, sekedar untuk catatan, jalur Gaza ini wilayahnya itu memiliki beberapa pintu gitu ya. Satu itu pintu yang ada di Mesir, selebihnya kemudian pintu itu harus seizin daripada Israel ketika kemudian orang mau melintas ke sini. Nanti kita kilas balik tentang bantuan internasional yang kemudian disampaikan lewat laut ya. Ini di sebelah kiri ini adalah laut. Itu kemudian juga dihadang ya oleh Israel. Nah, gitu itu kira-kira. Nah, jadi kita ingatkan secara makro untuk menolak lupa. Apa yang dimaksud menolak lupa? Bahwa akar masalah Palestina itu adalah penjajahan Israel yang didukung oleh Inggris dan Amerika. Ini poin utamanya di sini. Awalnya dari mana kita bisa lihat? Dominasi politik pecah belah Barat. Ya, yaitu yang kemudian dilakukan oleh Inggris ya dan Perancis melalui perjanjian apa yang disebut dengan perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 ya, ketika Perang Dunia Pertama antara tahun 1914 sampai 1918 ya, itu sedang terjadi peperangan yang kemudian disebut dengan Perang Dunia Kedua, World War ya, yang pertama, dan kemudian Inggris ya bersama dengan sekutu ya, ada Perancis, ada Italia, itu menang melawan Jerman pada saat itu di satu sisi, dan khilafah Islam. Ya, ini sudah saya bahas di dalam kajian kitab ya terkait dengan masalah apa namanya perjanjian Sykes-Picot ini dalam kitab Kaifa Hudimat Al-Khilafah ya. Di dalam kitab tersebut yaitu malapetaka ya diruntuhkannya khilafah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zalum, itu dijelaskan bahwa ketika belum selesai Perang Dunia pertama ya, Inggris itu sudah bagi-bagi pampasan perang, jadi sudah percaya diri akan menang begitu, dan yang menjadi pampasan perang itu bukan Jerman tetapi kemudian adalah khilafah Islam. Saya tidak menyebutkan Turki karena Turki itu nanti entitas baru ya, walaupun secara bangsa ada tetapi secara sistem ya saat itu yang ada itu adalah khilafah Islam yang ada di Istanbul pusatnya pada saat itu. Nah, karena dikalahkan maka kemudian terjadi kemudian apa yang disebut dengan pembagian rampasan perang. Dan kemudian akhirnya nanti seiring dengan waktu dideklarasikan Israel tahun 1948.
Niscay and Pico, ya, dua orang yang kemudian menjadi arsitek, ya, yang kemudian membagi-bagi wilayah kaum muslimin, ya, tanpa kemudian sepersetujuan kaum muslimin, ya tentu dengan berbagai tekanan dan ancaman tadi itu. Inilah wilayah yang kemudian, nah ini kita lihat dari peta yang sebelah kanan ini, ya, wilayah merah ini ada dalam pengaruh Inggris, ya, dan dikuasai oleh Inggris secara langsung, sementara wilayah biru itu ada yang dikuasai langsung oleh Perancis saat itu, ya, dan yang ada dalam pengaruh daripada Perancis. Nah, wilayah yang kemudian masuk di sini, ya, dulu coba kita perhatikan di sini belum ada nama Israel, ya, belum ada nama Israel sebelum tahun 48. Gitu ya. Jadi kalau sahabat-sahabat lihat peta tahun-tahun ini 1916, ya, itu peta itu belum ada yang kemudian dengan nama Israel, gitu ya. Kalau sekarang tidak ada, saya kira, peta yang tidak dengan Israel, semuanya ditandai. Bahkan yang ironis, pada waktu tertentu Google pernah kemudian membuat hilang gitu ya Palestina, ya, peta Palestina itu di peta begitu ya, karena saat ini yang senantiasa menjadi rujukan kan Google biasanya begitu ya. Nah, dari sini kemudian wilayah ini dijadikan sebagai international zone, ya, wilayah internasional dalam yuridiksi internasional, ya, di bawah LBB pada waktu itu yang dibentuk oleh Inggris. Dan kemudian kita lihat inilah yang kemudian nanti, kalau bahasa saya, itu disimpan untuk kemudian pada waktunya kemudian diserahkan kepada yang mereka kehendaki. Dalam hal ini saya sering katakan lahirnya Israel itu dibidani Inggris, dibesarkan oleh Amerika. Ah, gitu. Itu poin utamanya di situ. Ini wilayahnya tadi untuk lebih memperjelas, ya, dari wilayah tahun 46 sampai tahun 2000, 2010 sampai 2012 masih sama sampai sekarang. Wilayahnya tersisa dua bagian, jalur Gaza dan juga kemudian tepi barat tadi itu. Nah, maka tahun 14 Mei Israel kemudian dengan pongah karena didukung oleh Inggris, dia mendirikan di atas tanah yang milik dari kaum muslimin tadi itu, begitu ya, itu negara yang mereka klaim sebagai negara yang berdaulat, State of Israel is born, ya, pada saat itu. Ya, dan kita lihat bagaimana kemudian perkembangannya. Nah, maka sahabat-sahabat rahimahullah, sekali lagi untuk kesekian kalinya saya ingin mengatakan apa sih sebenarnya solusi Islami yang komprehensif itu, ya. Jadi kita ingin tegaskan sekali lagi, bukan perundingan atau pembukaan hubungan diplomatik. Ini yang juga kita ingatkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina juga, termasuk Hamas dan juga kemudian Fatah, ya, yang ada di sana. Jadi jangan sampai kemudian ini nanti menjadi kemudian semacam harapan itu, karena kalaupun harapan itu harapan palsu begitu. Atau yang kedua juga bukan solusinya itu solusi dua negara. Ini yang termasuk dipilih oleh Indonesia, yang kemudian diklaim sebagai solusi yang ideal, two-state solution. Apa two-state solution itu? Merujuk dari apa yang disampaikan oleh tadi Dr. Yusuf Kordowi tadi itu, bahwa seolah-olah negara perampok dengan yang dirampok itu duduk atau kemudian bertetanggaan. Ini kan aneh. Bin ajaib kalau menurut saya, kalau kemudian orang mengatakan begitu. Jadi sekali lagi, kita dirampok oleh perampok, kita disuruh minggir, ya, kalau tidak mau keluar sama sekali begitu kira-kira. Dan kemudian orang lain, tetangga-tetangga itu ngomong, sudahlah yang damai aja gitu ya. Jadi masa kemudian kalian ini bertengkar terus, seolah-olah begitu. Loh, dia rampok kok, gitu kan. Jadi ini penting untuk disampaikan agar jangan sampai kemudian orang memaknai seolah-olah kemudian apa yang dilakukan warga Muslim yang ada di sana, ya, itu kemudian merupakan sesuatu yang buruk karena dianggap teroris karena melawan negara yang berdaulat begitu. Itu faktanya. Nah, ini yang kemudian kita sudah ingatkan beberapa waktu yang lalu tahun 2020, ya, ketika pemerintahan si Trump, ya, yang sekarang sudah tidak menjabat lagi itu ditandatangani perjanjian untuk apa yang disebut dengan normalisasi diplomatik dengan Israel, gitu ya. Waktu itu perdana menterinya, ya, Israel, Benyamin Netanyahu, ya, itu kemudian menandatangani dengan Menlu Bahrain dan Menlu Uni Emirat Arab, ya, untuk melakukan
tadi normalisasi hubungan, diikuti Maroko, Sudan, ya, dan sebelumnya saya ingin ingatkan lagi Mesir, Yordania, dan Turki itu sudah menjalin hubungan diplomatik. Khusus Turki, saya ingin kemudian menggarisbawahi bagi sahabat-sahabat teman-teman yang kemudian menganggap seolah-olah kemudian Erdogan ya itu adalah harapan karena dia dengan retorikanya itu akan membebaskan tanah Palestina. Pada saat yang sama tangannya kemudian dia berjabat erat dengan Israel. Jadi ini poin utama. Dan bahkan Turki kemudian juga membiarkan tanahnya itu menjadi pangkalan militer, ya, khususnya pangkalan udara, ya, daripada Amerika, ya, yang ada di situ. Jadi kita ingatkan kembali bahwa solusi hakiki itu hanya ada dua. Satu adalah jihad fisabilillah, ya. Yang kedua adalah khilafah Islam. Gitu ya. Jadi jangan ragukan tentang kesabaran, keistiqomahan daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Al-Aqsa, yang kemudian ada di Al-Quds, yang ada di jalur Gaza tadi dan di seluruh wilayah tadi itu. Karena apa? Karena ya pilihan satu-satunya ya agar kemudian ya mereka bisa mengambil kembali tanah yang dirampok ya dari mereka itu ya dengan jihad fisabilillah. Gitu ya. Jadi perang gitu ya untuk menegakkan agama Allah melawan orang-orang kafir, ya, dalam hal ini adalah Israel, Yahudi, dan juga kemudian negara-negara yang membackupnya seperti Inggris dan juga Amerika gitu. Dan yang kedua khilafah. Kenapa khilafah? Karena sebenarnya kekuatan yang hari ini terjadi, Kang Ayi dan juga sahabat-sahabat rahmatullah, itu tidak seimbang. Apa yang terjadi hari ini dengan keadaan di Palestina dengan dipisahkannya tadi ya jalur Gaza dan juga kemudian tepi barat tadi itu sebenarnya dari sejak awal itu ibaratnya seperti kalau ada dua petinju terus kemudian yang satu diikat, yang satu kemudian lepas. Nah, yang satu yang diikat ini kemudian dipukuli. Begitu ya. Seolah-olah kemudian nanti kalau lagi ada tadi serangan dan segala macam itu kemudian dihentikan dulu sementara, ada gencatan senjata, nanti diobati lagi. Gitu ya. Setelah itu kemudian disuruh tarung lagi. Padahal tetap aja ini diikat. Gitu ya. Jadi jangan ragukan semangat jihad daripada saudara kita yang ada di sana. Jadi yang sebenarnya dibutuhkan itu bukan sekedar persoalan masalah-masalah obat-obatan atau kemudian persoalan pangan atau kemudian persoalan itu sebagai sesuatu yang bisa dilakukan sama Muslim terus dilakukan. Tetapi yang dibutuhkan hari ini itu adalah kemudian jihad fisabilillah, kekuatan di dalam menghadapi Israel, karena sesungguhnya Israel itu hanyalah ya titik kecil ya, hanya kemudian satu alat permainan daripada Barat, dalam hal ini Amerika, ya, di Timur Tengah. Begitu. Dan yang kedua, ketika khilafah itu ada, kita ingatkan kembali bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW itu ketika menangani Yahudi yang ada di Madinah itu sangat-sangat mudah. Ketika apa? Ketika umat Islam memiliki kekuatan, yaitu daulah Islam. Gitu ya, sebagaimana juga kemudian ketika khalifah yang kedua Umar bin Khattab itu juga kemudian menyelesaikan masalah Al-Aqsa tadi itu, ya, sehingga dari sini maka peperangan itu pasti akan terus kemudian terjadi sebagaimana diindikasikan di dalam hadis ya Rasulullah SAW ya ketika kemudian beliau mengatakan la taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimuna al-yahud ya fayaqtuluhum al-muslimuna hatta yahtabi'a al-yahudi ya min wara'il hajar wasyajar ya fayaqulu al-hajar au syajar ya muslim ya Abdullah ya hadza yahudiyun ya khalfi ya fata'ala faqtuluhu illa gharqat ya fa innahu min syajaril yahud. Ya, jadi kiamat itu tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi dan kaum muslimin akan membunuh mereka sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, ya wahai muslim, ya hamba Allah, ada Yahudi di belakangku, khalfi, ya kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon korban. Ya, makanya kemudian dikatakan di situ dia min syajaril Yahud. Gitu ya, makanya banyak ya fakta yang kemudian menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu kemudian menanam pohon korkot ini karena kemudian dia diyakini akan melindungi mereka nanti kelak pada saat menghadapi serangan yang akhir gitu ya kira-kira. Nah, mari kita ingat setidaknya 5 peristiwa ini. 1, ya, perang 6 hari. Jadi setelah dideklarasikannya Israel atas dukungan Inggris tadi, maupun juga nanti berikutnya Amerika, ya tahun 67, ya itu terjadi perang.
gitu ya. Dari sini kita bisa melihat yang terjadi ya pada konteks tahun 67 itu ada yang disebut dengan perang 6 hari ya antara Israel dan 3 negara Arab tetangganya. Mesir pada saat itu namanya Republik Arab Bersatu, kemudian Yordania dan Suriah yang berlangsung antara 5 sampai 10 Juni tahun 67 ya yang ada di situ. Dan kemudian akhirnya malah kemudian wilayah yang dikuasai Israel itu malah kemudian semakin luas, begitu ya, yang kemudian kita lihat di situ. Jadi kita bisa lihat dari yang wilayahnya ini ya seperti ini ya. Nah, sekarang kemudian menjadi wilayahnya itu kemudian dikuasai ya dalam konteks tahun 67 ya. Ini yang wilayah yang ada di bagian yang diarsir ini. Jadi Israel itu wilayah sangat luas pada waktu itu, begitu ya. Ini jalur Gaza yang tadi, ini kemudian tepi barat ya yang ada. Ini Sinai itu kemudian belum malah justru akhirnya dikuasai oleh Israel ya pada perang tadi. Ya, ini detailnya ya. Ini untuk menunjukkan bahwa Israel tidak sendiri, dia didukung ya. Dampaknya pada waktu itu ya Israel setelah perang 67 itu ya mempersulit para pemuda Islam yang ingin beribadah di Masjidil Aqsa dengan alasan keamanan, gitu ya, karena konteksnya pada saat itu ya meskipun Al-Aqsa dipercayakan di bawah pengawasan wakaf Muslim dan orang yang Yahudi ya dilarang untuk beribadah ya di sana, begitu ya. Nah dari sini kita bisa melihat ya tahun 67 itu Israel menggabungkan Yerusalem Timur bersama kawasan ya tepi barat di utara dan selatan dalam kawasan Israel yang baru, gitu ya. Meskipun nanti Semenanjung Sinai itu dikembalikan pada Mesir tahun 78, begitu ya. Dan juga persoalan dataran tinggi Golan pun masih dirundingkan ya dengan Suriah. Nah ini wilayahnya tadi yang perlu kemudian disampaikan. Ini gambaran setelah tahun ini. Nah yang kedua itulah perang Yom Kippur tahun 73. 6 sampai 26 Oktober gitu ya, yang dikenal dengan nama perang Ramadan karena itu terjadi pada bulan Ramadan ya, antara negara Israel melawan koalisi negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Akhirnya kalah, intinya negara-negara Arab itu gitu. Kalah atau mengalah itu persoalannya gitu ya. Jadi sengaja kemudian kalah karena kalau dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana kemudian nanti pengkhianatan dari para penguasa antek tadi itu ya. Jadi dalam konteks ini kemudian akhirnya terjadi pada permulaannya Israel dipaksa menarik mundur pasukan, tetapi setelah memobilisasi tentara cadangan mereka bisa memukul balik ya Mesir ya dan Suriah tadi itu. Ya, jadi intinya di situ Israel menang lagi gitu ya dalam konteks ini yang penuh dengan berbagai rekayasa sebenarnya ya dalam konteks ini. Dan kemudian tahun 73 itu dilanjutkan tahun 78 di perjanjian Camp David ya pada saat itu disponsori oleh Amerika, yang kemudian akhirnya Israel akan mengundurkan diri dari sampai ke perbatasan internasional ya, di mana seluruh daerah Sinai menjadi daerah demilitarisasi dan diserahkan Mesir ya, yang kemudian ditandatangani oleh dari Israel itu adalah Menachem Begin, kemudian Jimmy Carter dan juga kemudian Anwar Sadat gitu ya, yang kemudian akhirnya mereka konon ya itu karena jasa-jasa mereka itulah mendapatkan Nobel perdamaian, begitu. Nah ini jadi kita bisa lihat di sini beberapa detailnya. Kemudian yang ketiga tahun 82 ya, jadi ini sekali lagi konflik ini panjang, genosida dan pembantaian atas pengungsi Palestina di pengungsian Sabra dan Shatila ya di Beirut dan Lebanon tahun 82, dan ini adalah sebuah pembantaian yang sangat luar biasa, begitu, yang sampai hari ini juga kita masih merasakan ya bagaimana kemudian tahun 82 itu, begitu ya, itu Israel menyerang ya kamp pengungsian dari Palestina yang kemudian ada di Lebanon, dan kemudian terjadi pembantaian yang sangat luar biasa. Gambar ini saya kira sudah memberikan gambaran bagaimana keadaan yang ada di situ ya. Ini bisa kita lihat keadaannya di situ, bagaimana kemudian lebih dari 3.000 ya manusia pada saat itu kemudian dibantai, begitu ya, anak-anak termasuk orang tua ya, perempuan dan seterusnya. Kemudian yang keempat tahun 2010 yang ini yang saya sebut tadi itu, serangan Israel atas kapal Mavi Marmara ya, yang kemudian merupakan inisiasi dari masyarakat internasional pada saat itu yang concern ya terhadap Palestina ya. Mereka kemudian melakukan pelayaran untuk memberikan bantuan ya kemanusiaan pada saat itu, dan kemudian akhirnya
diserang ya oleh Israel begitu ya, dan kemudian kita bisa melihat ya bagaimana kemudian dari 600 ya relawan dari 32 negara ya yang kemudian membawa bantuan tadi itu 9 relawan itu gugur gitu, 189 lainnya itu luka-luka karena serangan dari Israel tadi itu. Jadi kita bisa melihat fakta ini. Kemudian serangan yang berulang ya dari Israel atas jalur Gaza ini saya kira 2012, 2014 ya tidak mungkin terhitung lagi yang sebelumnya ya. Foto ini untuk menggambarkan kesekian kalinya bagaimana apa yang dilakukan Israel ya dari sejak dulu itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat biadab gitu ya. Nah, ini kita gelapkan dulu satu halaman khusus gitu ya untuk menggambarkan itu. Nah, pertanyaannya, cukupkah penguasa Muslim itu mengutuk? Ya, tadi itu Joe Biden sudah jelas mengatakan dukungan kami ke Israel kuat dan tidak tergoyahkan. Ya, jadi apa maknanya? Tidak cukup ya kalau penguasa Muslim itu mengutuk kebiadaan Israel. Di mana pertanyaannya tentara kaum muslimin? Nih kita lihatkan Indonesia ya yang kemudian di ASEAN itu nomor 1 ke-15 di dunia begitu ya. Kalau ini kita lihat 5 yang terkuat itu Mesir, Turki, Iran, Pakistan, Indonesia gitu ya. Ini tentaranya sudah lebih daripada Israel. Nah, coba kita lihat ini perbandingan kekuatan dengan Israel. Israel itu tentaranya saja ya yang kita lihat dari wilayah di sini itu Israel itu hanya 600.000 ya, 800.000 aja itu baru Indonesia gitu ya, belum kemudian negara-negara yang lain, belum juga kemudian nuklir yang dimiliki oleh Pakistan tadi itu. Jadi apa yang terjadi pada perang tahun 67, tahun kemudian 73 tadi itu sebenarnya hanya sebuah tadi aja sebuah setting yang kemudian menunjukkan bahwa umat Islam ini kemudian melalui para pemimpinnya tadi itu bisa kita ketahui bagaimana kemudian tadi pengkhianatannya terhadap kaum muslimin itu sendiri, para penguasa tadi itu. Mereka diam, pasukannya justru disimpan di negara masing-masing gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks ini cukupkah Muslim mengutuk kebiadaan ini? Maka tentu tidak cukup. Kirim tentara mestinya. Gitu. Ini berkali-kali kita sampaikan, tetapi kita ingin katakan itu sampai hari ini tidak pernah terjadi. Kalaupun itu tidak dilakukan, insya Allah khilafah itu yang akan mengirimkan tentara untuk jihad fisabilillah. Tidak artinya apa yang dilakukan oleh teman-teman Hamas dan juga kemudian berbagai elemen Muslim itu terus harus dilakukan. Tidak boleh sedikit pun kita menyerah ya dengan Israel laknatullah tadi itu. Maka saya ingin ingatkan dua hal solusi yang hakiki ya dalam pandangan Islam itu. Satu adalah jihad fisabilillah dan yang kedua itu adalah adanya khilafah yang akan kemudian menghapuskan Israel dari peta dunia. Nah, itu bahasanya seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kemudian tergoda dengan gencatan senjata begitu ya, dengan kemudian tadi perundingan palsu tadi itu, karena sesungguhnya itu semuanya jawabannya adalah tidak. Nah, maka saya ingin mengatakan mari kita teladani dua nama ini, Khalifah Umar bin Khattab dan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Pembebasan Al-Quds yang pertama itu adalah Khalifah Umar bin Khattab dari tentara Romawi pada saat itu tahun 637. Pada saat itu Yahudi usir ya dari saat gitu ya. Nah, serangan dari tadi kaum muslimin tadi itu merupakan implementasi strategi Khalifah Abu Bakar ya dan Umar ya, itu dimulai dari perang Ajnadin tahun 634 gitu ya di daerah Palestina tadi antara muslim yang mengalahkan lebih dari 100.000 ya tentara Romawi, padahal muslim itu jumlahnya sekitar 32.000. Kemudian perang Yarmuk 636 ya, 30.000 tentara mengalahkan 200.000 ya. Yarmuk ini adalah nama tempat sekarang masuk wilayahnya Yordania, dan pembebasan Al-Quds ya yang kemudian dikenal sebagai the Jewel of Crown, permata yang indah. Jadi kalau ujungnya itu paling puncaknya itu adalah Al-Quds ya yang ada di sini. Dan kemudian Umar ya menerima kunci dari pendeta Sophronius ya yang ada di situ. Dan perhatikan sahabat-sahabat di sini, ini kalau peta udara ini di sini adalah Dome of Rock ya, Quba As-Sakhra. Kemudian di sini adalah Masjid Al-Aqsa yang lebih kenal sebagai Masjid Qibli. Nah, di sini ada Masjid Umar. Ya, ini di sini, ini sebagai tanda ketika Umar itu pada saat itu menandatangani atau lebih tepatnya menjamin keamanan daripada orang-orang tadi non Muslim
gitu ya. Ini petanya, ya nanti bisa bisa kita. Nah, inilah perjanjian Umayyah. Ini Masjid Umar, ya, yang kemudian menjadi bukti bahwa tahun tersebut 637 ya umat Islam itu telah menguasai Al-Quds tadi itu. Nah, ini beberapa sudut pandang kalau kita berziarah ya di sana secara virtual kita bisa lihat. Ini sudut pandang dari Masjid Umar, ya, yang menjadi tempat di mana disitulah kemudian Umar mendirikan masjid untuk tadi menandai keberadaan umat Islam yang ada di Al-Quds ya pada saat itu. Ya, jadi dari sini ini Mosque of Umar, ya, jadi ini kelihatan. Jadi beda antara tadi Masjid Al-Aqsa atau Masjid Qibli dengan kemudian Dome of Rock tadi itu atau Kubah As-Sakhrah. Ini beberapa. Ini yang disebut dengan Al-Uhdah Al-Umariyah, yang intinya ya Umar bin Khattab selaku khalifah umat Islam itu menjamin keamanan harta dan seterusnya. Ya, dan di Ailia tidak seorang Yahudi pun boleh tinggal bersama mereka. Ini sebenarnya bukan usulan dari umat Islam, tapi usulan dari orang-orang Kristen karena mereka juga berseteru dengan orang-orang Yahudi, gitu ya. Dan dijaminnya karena penguasanya kalau pada saat itu Muslim, maka kemudian itu bisa dilakukan. Gitu ya. Jadi ini sekali lagi ini permintaan penduduk Yerusalem, ya, bukan dari umat Islam itu sendiri. Kalau umat Islam no problem mereka hidup tapi tetap dengan arahan Islam, ya. Ini beberapa detailnya nanti bisa kita jadikan. Nah, yang kedua adalah pembebasan Al-Quds oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, ya, dari tentara salib tahun 1187. Ya, kalau sebagian sahabat ada yang melihat film Kingdom of Heaven, walaupun tentu ada beberapa bagian yang perlu dikritisi ya di situ, tapi di sini adalah menjadi gambaran ketika Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali ya Baitul Maqdis ya dari orang-orang tentara salib pada saat itu dengan perang selama 46 bulan gitu ya. Jadi selama proses yang panjang, dan strategi Salahuddin Al-Ayyubi ini yang penting untuk kemudian kita ambil ya dari analisis Ustadz Adnan. Kan itu yang pertama itu adalah satu strategi yang diterapkan pada satu situasi tadi itu adalah disunity, perpecahan. Ya, jadi tentara salib bisa mendapatkan pijakan dunia Islam karena kurangnya persatuan di antara kaum muslimin, khususnya para penguasa. Nah, ini seperti dunia Islam saat ini, kita terbagi menjadi negeri-negeri yang didasarkan pada nation state tadi itu, bersaing satu sama lain, sementara Barat yang kafir menggunakan perbedaan nasionalistik ini untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Yang kedua adalah removing the rulers, ya, mengganti penguasa. Jadi Salahuddin menunjukkan kepada kita ya bagaimana menghadapi perpecahan. Dia berperang dan menyingkirkan semua penguasa yang menolak bersatu untuk merebut kembali Yerusalem. Ya, jadi kalau para penguasa itu menolak untuk merebut kembali Yerusalem, apalagi mengirim tentaranya, ya tentu harus di-remove, gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah agent rulers, ya, penguasa agen. Dulu tentara salib itu mampu mengkonsolidasikan kemampuan mereka karena penguasa Muslim kecil di sekitar mereka, Yerusalem itu memfasilitasi. Itu ada saat ini Mesir, Yordania, tadi Suriah, begitu. Nah, Salahuddin pada saat itu menaklukkan semua itu di wilayah sekitar Yerusalem, menyingkirkan para penguasa agen ini yang pada dasarnya memotong jalur pasokan yang menopang kerajaan tentara salib pada konteks itu. Maka itulah yang harusnya dilakukan agar entitas Yahudi hari ini ya itu kemudian ada. Ya, jadi saya ingin menegaskan juga klaim negara oleh Israel itu sesungguhnya tidak sah, begitu ya, sehingga dari situ itu hanya sekedar entitas Zionis saja, begitu. Kemudian yang keempat itu adalah supply line, jalur pasokan. Maka kita bisa melihat kalau Salahuddin pada waktu itu dalam konteks menaklukkan kerajaan tentara salib, dia memotong jalur pasokan ini. Nah, kemudian kita menemukan hari ini situasinya serupa dengan entitas Zionis, di mana air disediakan oleh Yordania, gas alam oleh Mesir. Nah, penguasa-penguasa itu harus dipotong semua supply lainnya tadi itu, jalur pasokan. Dan yang kelima itu adalah forward base, di mana Pangkalan Maju ini, kalau dulu Salahuddin itu tentara salib itu didirikan dalam konteks tadi negara-negara Eropa itu bisa kemudian campur tangan, begitu ya, dengan konteks tentara salib pada saat itu. Nah, inilah peran entitas Zionis saat ini, ya, dia digunakan sebagai basis untuk campur tangan wilayah ini, dan inilah mengapa Barat mempersenjatai, mendanai dan mendukung entitas Zionis. Jangan lupa apa yang disebutkan oleh Joe Biden tadi itu, ya, itu menunjukkan. Maka di sini dikatakan seperti negara-negara tentara salib yang membuat perjanjian dengan para penguasa Muslim yang kecil tadi memperkuat posisinya, entitas Zionis adalah kapal induk untuk Amerika di wilayah itu.
Ini yang penting. Makanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya rahimahullah itu kemudian menggunakan permisalan yang menurut saya sangat simpel bahwa para penguasa-penguasa yang ada di sana hari ini ya itu sebenarnya mereka itu ya itu adalah penguasa-penguasa pengkhianat ya yang kemudian ya kalau diibaratkan ya itu entitas Zionis tadi itu ya Israel tadi itu adalah seperti bayang-bayang. Apa maknanya? Kalau kemudian orangnya itu dihilangkan, maka kemudian bayang-bayang itu akan hilang, gitu loh. Jadi jangan menganggap bahwa Israel ini kemudian seolah-olah segala-galanya, karena sesungguhnya dia itu hanyalah ya mainan ya daripada negara-negara Barat tadi. Ya, maka poinnya adalah strategi Salahuddin tadi dengan khilafah Islamnya itu adalah penyatuan kembali di antara negeri Muslim, penghapusan penguasa agen dari tengah-tengah ya Muslim dan pemutusan garis pasokan dan pangkalan maju tadi. Ya, ini yang harus kemudian ini kan. Kesimpulannya apa? Ada apa di balik serangan ini? Ada penjajahan Israel atas tanah Palestina dan yang kedua tentu solusinya harus komprehensif, jihad dan ya khilafah. Implikasinya lawan terus. Ya, jadi tidak boleh kemudian berhenti. Ya, kemudian gelorakan terus semangat ya untuk membangun solusi yang komprehensif tadi itu ya dengan jihad dan khilafah. Ya, sampai di sini ya saya masuk fakta 2 sedikit ya. Ini panjang ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat tetap bersemangat ya. Ini sedikit saja tentang ironi makan ubi dan impor beras 1 juta ton gitu ya. Kita masuk ke dalam negeri ya, saya ingin mengelus dada sebenarnya untuk kesekian kalinya para pejabat itu ngomongnya itu asbun gitu ya, asal bunyi gitu ya. Jadi kemarin ketika harga beras itu mahal gitu ya, ya Menteri Dalam Negeri nih sekarang ikonnya gitu ya, maka kemudian ya masyarakat itu biar nanti tidak diabetes gitu ya makan pengganti beras kayak ubi begitu ya, ya kemudian yang lainnya gitu ya, tadi ada sebut sorghum dan segala macam. Sebelumnya dulu ya ada seorang wakil presiden mengatakan ya cukup makan pisang gitu. Ya yang lainnya lagi itu kemudian ngomong ya kalau kemudian harga cabai mahal begitu ya tanam sendiri begitu ya. Ada juga kemudian mak-mak yang kemudian mengatakan ya ke ibu-ibu kalau pas minyak goreng itu mahal gitu ya, ya mbok ibu-ibu itu coba rebus aja, jangan goreng-goreng aja habis-habisin minyak begitu ya. Ini coba kita dari omongannya kita sudah enak ya, ya yang kayak gini mereka itu jadi penguasa, jadi pejabat kan begitu. Nah di tengah-tengah kondisi itulah ya presiden kemudian membuka opsi impor beras 1 juta ton ya dari Cina gitu. Mengapa Cina itu nanti kita akan bisa bahas nanti di dalam diskusi. Nah tapi kita ingatkan salah seorang pakar ya di dalam konteks pangan ya, Profesor Dwi, beliau kemudian menyebutkan ya dengan tegas poin pentingnya itu adalah pemerintah itu tidak perlu lagi tambahan impor. Sebenarnya beras itu cukup begitu ya. Petani itu bisa rugi kalau Indonesia impor lagi, karena kemudian ketika impor harganya jadi turun lagi begitu kan. Sementara ini itu adalah sebenarnya kesempatan bagi petani ya untuk kemudian mendapatkan harga yang baik dengan catatan bahwa Indonesia itu memastikan ya ketahanan pangannya. Jadi apa yang kita bisa analisis dari pernyataan-pernyataan seperti itu, ini jelas pernyataan yang menyakitkan hati rakyat ya. Kalau bisa yang makan ubi itu, yang nanam cabai itu, yang makan pisang itu mereka aja gitu ya, jangan rakyat. Rakyat sudah Masya Allah itu udah sangat luar biasa sabar sebenarnya umat kita ya masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mencerminkan pejabat yang tidak layak, dan jangan lupa ketika kemudian impor itu kemudian dibuka itu ada motif rente. Rente itu artinya mencari interest seeker gitu ya, jadi mencari tadi selisih dari apa yang kemudian dilakukan dengan impor tadi, termasuk beras dan juga impor-impor yang lain gitu loh. Jadi yang ingin kita katakan ini adalah sebuah cermin, apalagi ini kita menjelang tadi pemilu tahun 2024, orang bertanya-tanya ya lebihan dari impor beras itu dibawa siapa gitu kan. Itu poinnya. Maka secara makro kita bisa melihat bahwa di situ ada problem pengelolaan politik pangan khususnya beras ya, tidak hanya beras sebenarnya tapi juga yang lainnya. Kemudian yang kedua ya tentu mesti ada pemikiran ya tentang kemandirian ya yang kemudian itu didasarkan ya terkaitan dengan kemandirian pangan tadi dengan politik pangan di dalam Islam tadi itu. Kita ingatkan kembali, kita sudah bahas ini Kang Ayi dan sahabat-sahabat tentang kritik dari Sekjen
PDIP beberapa waktu yang lalu, ya, yang mengatakan food state, ya, yang terkait dengan proyek pangan itu gagal, dan bahkan kemudian itu adalah kejahatan lingkungan. Sebenarnya, ya, saya sudah sampaikan waktu itu, ini hanya cakar-cakaran aja di antara mereka. Karena PDIP sebelumnya juga kemudian tadi mendukung program ini. Entah apa yang kemudian dimaksud, ternyata diduga kuat itu adalah menyerang lawan politiknya, ya, yang kemudian dianggap gagal, mangkrak, ya, dan disalahgunakan, begitu ya, sehingga kemudian berimbas pada penebangan hutan yang tidak menghasilkan apapun, gitu. Kita ingatkan lagi tentang apa itu klaim tentang proyek food state, gitu ya. Jadi ini mengantisipasi potensi krisis pangan, begitu ya. Ya, kemudian proyek ini dibuat setelah FAO, ya, dari PBB itu mengeluarkan peringatan bahwa dunia akan mengalami kelangkaan pangan. Nah, proyek ini di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Syahrul Yassin Limpo hari ini ada dalam proses hukum. Gitu. Jadi Menteri Pertaniannya sekarang sedang dalam masalah. Makanya dia sudah menyatakan pengunduran diri. Ya, sekarang sudah digantikan pejabat sementara. Jadi ini semakin ironis gitu. Berasnya mahal, orang disuruh makan ubi, menterinya kemudian diduga kuat korupsi. Ya, terlepas daripada bahwa korupsinya itu kemudian juga ada dalam konstelasi pertarungan politik di antara mereka, khususnya dalam konteks tadi dukungan partainya mantan Mentan ini, ya, mantan Menteri Pertanian tadi itu terhadap salah satu kandidat, gitu ya. Jadi ini yang kemudian dianggarkan 235 miliar, ya, untuk food state tadi itu, termasuk proyek strategis yang senantiasa kita catat bermasalah, gitu ya, sampai kemudian tadi Rempang itu juga di PSN kan juga kan kemarin bermasalah juga, ya, yang ada di sini sampai tahun 2024, gitu ya. Jadi wilayah-wilayahnya ada Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara, dan yang lainnya. Apa saja yang dikembangkan ini, mulai dari padi dan jagung, gitu ya. Ya. Kemudian juga yang lainnya, ada cabai, bawang putih, bawang merah, kentang, gitu ya, ada macam-macam yang lainnya, gitu ya. Ini yang disebutkan gagal tadi itu, ya, mulai dari Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua. Ya, meskipun ini diklaim, ya, menurut jubirnya Pak Luhut itu, wah, itu bukan kejahatan lingkungan, itu lancar-lancar aja. Ya, Muldoko juga ikut-ikutan, gitu ya. Ya, bukan gagal tapi perlu waktu, gitu. Perlu waktu untuk gagal maksudnya. Gitu, ya. Nah, ini yang kemudian tadi yang saya katakan intrik-intrik politik di balik itu. Nah, intinya saya ingin mengatakan apa yang disebut dengan food security itu, manakala kemudian politiknya itu didasarkan pada tadi availability, jadi kemampuan, ya, yang cukup, begitu ya, kemudian stability, kemudian akses, dan juga kemudian penggunaan di situ. Kenapa? Karena Indonesia dalam konteks Global Hunger Index, ya, indeks kelaparan global tahun 2022 itu nomor 77 dari 121. 77 dari 121. Ini datanya secara umum, ya, secara keseluruhan, begitu ya, yang itu kemudian paralel dengan apa, bahwa semakin tambah kemudian populasi, ternyata tidak ada kemudian tambahan lahan yang produktif tadi itu, dan Jawa itu tetap menjadi pusat daripada produksi beras tadi itu, ya, sehingga dari sini kita bisa melihat ini sekian banyak kemudian hal-hal yang diimpor tadi itu, ya, ada beras, ada gula, ada jagung, ya, semuanya ini diimpor, gitu ya, sampai hal-hal yang tidak mestinya bisa diselesaikan di dalam negeri pun diimpor, gitu ya. Jadi most food must be import, ini yang kita bisa lihat, telur ayam, daging, ikan, ya, padahal ikan kita punya banyak laut dan seterusnya, ya. Ya, dan seterusnya kita bisa melihat di sini, ini yang menunjukkan data bagaimana lahan itu semakin berkurang tadi itu, ya. Ini saya kira beberapa data ini nanti bisa kita dalami, tapi intinya adalah bahwa kita ini sebenarnya cukup seharusnya, gitu ya, dengan kondisi yang ada. Memang kemudian hari ini yang justru menjadi pertanyaan itu banyak lahan kritis di Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, Jawa Barat, begitu ya, di Jawa khususnya, begitu ya. Ya, ini yang tentu menjadi pemikiran yang harusnya kemudian difikirkan oleh pemerintah, bukan malah impor aja, gitu ya. Enak sekali itu impor. Ya, padahal apa yang terjadi dengan proyek lahan gambut, ya, 1 juta hektar pada waktu sebelumnya yang zamannya Pak Harto itu kemudian gagal, ya, pada saat itu. Ya, ini beberapa, ini ironisnya saudara-saudara kita yang di Papua warganya kelaparan,
dan kepala daerahnya kan waktu itu kita bisa lihat kan ya tersangka korupsi. Ini persis sama, menterinya tersangka korupsi, terlepas daripada adanya politisasi tadi itu ya, dan kita bisa melihat ini harga berasnya, ini kemudian apa namanya kondisi tadi stok ya, cabai aja kosong katanya gitu ya. Nah, nanti biasanya orang cenderung menyalahkan El Nino ya. Coba cari El Nino itu sebagaimana kemudian mencari Hasan Masiku ya. Jadi kita bisa lihat ya, impornya pun akhirnya tadi dari Cina tadi itu. Ini menunjukkan kesekian kalinya ketergantungan kita. Ini beberapa data saja saya kira yang bisa menunjukkan itu. Solusi tuntasnya Islam apa? Bahwa masalah makan ini itu adalah mestinya fardan. Ini yang harus dijamin individu per individu. Tidak boleh satu kelaparan saja itu jadi persoalan. Meskipun nanti solusinya bertahap, mulai dari keluarganya, tetangganya, masyarakat secara luas, baru kemudian negara. Kita mesti pastikan. Kita ingat kemarin ada seorang pria yang disabilitas, begitu ya, di Kediri, yang kemudian dia ditemukan kritis karena 3 hari tidak makan. Di sampingnya itu ada jenazah ibunya yang sudah meninggal, yang diduga meninggal 3 hari sebelumnya. Coba bayangkan bagaimana kemudian kondisi ini itu apakah kemudian akan menjadi care daripada masyarakat, penguasa-penguasa, termasuk kemudian para ini daerah, termasuk kemudian nanti bagaimana penggunaan lahan, bagaimana kemudian membagi lahan tadi itu. Maka ini ada relevansinya dengan kasusnya Rempang juga, bagaimana kemudian perampasan lahan itu terjadi, sementara mereka punya hak ya, mereka juga harusnya diberdayakan begitu ya, dengan berbagai kondisi yang ada dengan politik pangan berdasarkan Islam. Di sini ada rinciannya gitu ya, sehingga dari sini kesimpulannya ada ketidaklayaan pejabat tadi dengan statementnya tadi, dan ada rezim berburu rente atau bunga tadi ya, riba tadi dalam impor, dan ada problema politik pangan yang kapitalistik, liberalisasi, implikasi politik, hentikan pernyataan ngawur ya daripada pejabat-pejabat ini, dan hentikan rezim rente dalam impor tadi ya, apalagi jumlahnya sangat besar tadi itu, dan selesaikan problem politik pangan tadi dengan syariah kafah dalam naungan khilafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.